Egi? Baik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Bersemangat sekali pada pagi hari ini ya. Baik anak-anakku, pada pertemuan ahad yang lalu kita telah membahas Asmaul Husna, Al-Azim, dan Al-Kabir. Masih ingat apa itu Al-Azim dan Al-Kabir? Nah, apa itu Al-Azim? Allah yang Maha Agung. Al-Kabir? Allah yang Maha Besar. Jadi Asmaul Husna, Al-Azim, dan Al-Kabir adalah nama-nama baik bagi Allah yang merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki Allah. Ya, salah satunya Al-Azim dan Al-Kabir. Al-Azim dan Al-Kabir dibuktikan dengan ciptaannya. Salah satunya yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka yang akan kita bahas pada pagi ini. Adapun tujuan kita mempelajari surga dan neraka, ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan, diharapkan anak-anakku dapat memahami keimanan adanya surga dan neraka. Kemudian yang nomor 2 adalah melalui kegiatan diskusi, anak-anakku dapat menyajikan dalil Al-Quran, ya, yang menunjukkan adanya surga dan neraka. Itu adalah tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, tahukah apa itu surga dan neraka? Surga, ya, surga adalah ciptaan Allah, ya, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sana adalah tempatnya suatu kenikmatan dan kebahagiaan. Sementara neraka adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, sebelum kita lanjut, silakan anak-anakku lihat halaman 69. Ya, di sana ada 4 gambar. Silakan lihat dan amati gambar tersebut. Sudah? Ya, kalau sudah, Bapak ingin bertanya. Gambar 1 gambar apa? Air terjun. Kemudian gambar kedua? Rumah yang indah. Gambar yang ketiga? Jembatan Siratal Mustaqim. Bagus. Yang keempat? Ya, kehidupan di dalam neraka. Tahu nggak apa maksud dari keempat gambar ini? Kalau tidak tahu, Bapak jelaskan sedikit ya. Baik, gambar pertama, gambar air terjun dan pemandangan yang indah. Serta gambar yang kedua, yaitu rumah yang bagus dan indah, besar, rumah mewah. Kedua gambar ini menggambarkan, ya, bahwasanya kehidupan surga itu adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Di sana banyak mengalir air sungai yang tanpa batas dan tidak pernah kering. Kemudian di surga juga ada rumah yang mewah, ya. Karena surga, apapun yang ada di bumi ini itu ada di dalam surga. Kemudian gambar yang ketiga dan keempat. Anak-anak lihat nih, ada orang yang jalan dari jembatan Siratal Mustaqim ini
yang terbakar, semuanya badannya terbakar, cuma tangannya saja. Ini menandakan atau menggambarkan orang yang sedang disiksa di neraka. Neraka mereka minta ampun. Allah, ampuni aku ya Allah katanya. Ya, tapi mereka tidak ada ampunan buat mereka. Karena apa? Karena sudah waktunya untuk hari pembalasan atas apa yang diperbuatnya selama di dunia, ya. Maka di sanalah tempat pembalasan amal ibadahnya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nama-nama surga. Surga itu ada di delapan. Yang pertama surga Firdaus. Yang kedua surga An. Yang ketiga surga Naim. Yang keempat surga Ma'wa. Yang kelima surga Darus Salam. Yang keenam Darul Muqamah. Yang ketujuh Al-Muqamul Amin. Dan yang terakhir adalah surga Khuldi. Jadi surga itu ada 8, ya. Nah, satu surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tuh, jadi kalau anak-anak semuanya khusyuk dalam sholat, maka inilah tempat surga yang paling utama, yaitu surga Firdaus. Kemudian, ya, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia seperti maksiat, judi, minuman keras, itu kan perbuatan sia-sia, hanya merusak badannya. Kemudian ada lagi jelasnya lagi, aktif menunaikan zakat. Tuh, kalau kalian selalu mengeluarkan zakat fitrah kalian, mengeluarkan zakat mal kalian, maka ganjarannya adalah surga Firdaus. Orang yang menepati janji, memelihara amanahnya, serta orang yang memelihara sholatnya itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Ya, jadi orang yang akan masuk surga itu disebut dengan ahli surga. Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Ada yang mau masuk neraka? Nggak ada kan? Takut saya juga, ya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 107, ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Enak nggak itu? Enak nggak? Nah, kalau mau enak seperti itu, maka perbaikilah sholatnya, pelihara sholatnya, ya. Kemudian tepati janji kalian, ya. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian surga adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tahu takwa? Apa itu takwa? Orang yang selalu takut kepada Allah atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pintar sekalian anakku. Jadi kalau orang yang selalu takut kepada Allah itu adalah tempatnya surga An, ya, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya atau di dalamnya juga apapun yang kalian minta atau kehendaki, di sana dapat ada atau ada semua yang kalian minta. Saya mau minta ini, ada. Saya mau minta mobil, ada. Tapi itu aku mau di sana. Karena namanya surga adalah seluas langit dan bumi. Surga itu seluas langit dan bumi, bukan kecil. Luas. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 31. Jannatu adnin yadkhuluna tajri min tahtihal anhar lahum fiha
terdapat segala apa yang mereka kehendaki. Jadi apapun yang kalian kehendaki di surga hari itu ada. Itu diperuntukkan ke orang-orang yang bertakwa. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada kita lanjut. Nama-nama neraka. Neraka itu ada 8. Ada berapa? 8. Neraka kalau yang pertama neraka apa? Hawiya. Kemudian neraka jaim. Kemudian neraka saqar. Neraka lazat. Terus neraka utama. Kemudian neraka sa'ir. Kemudian neraka wa'ir. Yang terakhir neraka jahanam. Jadi neraka itu ada 8. Baik. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah api yang menyala-nyala, yang panas, di mana orang-orang yang berdosa dijerumuskan ke dalamnya untuk menerima balasan atas semua kemungkaran dan kejahatan yang selama dia hidup di dunia. Jadi kalau orang yang selalu berbuat mungkar, jahat, suka membunuh, ya, suka berdosa, suka memukul orang, suka menghina, ya, itu adalah orang-orang yang akan masuk ke neraka Hawiyah yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Jadi kalau orang masuk ke neraka Hawiyah itu sebelum masuk hangus, tinggal apa namanya, debunya, ya, habis tak tersisa, kemudian dihidupkan lagi, masukkan lagi, habis ampun, nah mereka kepanasan. Karena api di dunia ini baru percikannya daripada api neraka. Rumah yang kebakar begitu besarnya api itu baru percikannya, ya, baru percikan, nah, kayak yang kembang api itu, cuma percikannya itulah dia dari api neraka. Ngerti nggak? Ya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan anak-anakku lihat LKPD yang Bapak bagikan. Di sana ada kotak-kotak yang berisikan huruf. Carilah di mana surga dan neraka di dalam kotak-kotak yang acak di dalamnya. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Darurat. Ya. Ya. Silakan duduk kembali. Jawaban anak-anakku banyak yang benar-benar ya, dan nilainya juga bagus-bagus. Baik anak-anak. Kemudian silakan anak-anakku membentuk kelompok ya dengan teman semejanya. Kemudian anak-anakku silakan diskusikan tentang 10 amalan yang dapat menjauhkan diri dari siksa neraka. Jadi cari
Ya. 10 amalan yang dapat menghindari diri dari siksa neraka. Silakan kerjakan, bentuk kelompok dengan teman semejanya. Sudah? Kalau sudah, silakan Anandaku bacakan hasil diskusinya ya kepada Ananda Novita. Silakan maju ke depan. Ya, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan. Kemudian Ananda Mauri, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, bagus. Tepuk tangannya anak-anakku. Nah, setelah 10 amalan yang dapat menjauhkan diri dari siksa neraka. Yang pertama, memelihara sholatnya. Ya, kalau orang yang memelihara sholatnya, maka dia akan terbebas dari neraka. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, membayar zakat, kemudian
Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin bertanya. Ya, bagaimana cara agar kita bisa masuk ke dalam surga? Melakukan sholat, beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik atas sesama manusia. Kemudian tulis sebutkan 3 nama neraka. Arya, Jahim, Jahannam, pintar. Ya, sebutkan 3 nama surga. Firdaus, Adnan, Naim, pintar sekali. Ya, kemudian